Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal SKB keperawatan. Di episode ketiga ini kita akan membahas 10 soal tentang SKB keperawatan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi disebut A. Karantina wilayah, B. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, C. Zona karantina, D. Karantina rumah, atau E. Isolasi. Nah, jawabannya adalah yang B, yaitu PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita ya. Diperpanjang terus dan diperpanjang terus PSBB-nya. Soal nomor 12. Pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi disebut A. PSBB, B. Karantina, C. Karantina wilayah, D. Zona karantina, atau E. Isolasi. Oke, di sini ada kata suatu wilayah. Maka pernyataan tersebut termasuk dalam pengertian yang C, yaitu karantina wilayah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi dan atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan atau barang di sekitarnya disebut A. Karantina, B. Isolasi, C. PSBB, D. Zona karantina, atau E. Karantina wilayah. Nah, pernyataan di atas itu merupakan pengertian dari yang A, yaitu karantina. Soal berikutnya. Pihak yang berwenang menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat adalah A. Bupati, B. Gubernur, C. Pemerintah daerah, D. Pemerintah pusat, atau E. DPR RI. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Pemerintah pusat. Soal berikutnya. Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko. Tindakan yang termasuk kekarantinaan kesehatan adalah kecuali A. Isolasi, B. Verifikasi, C. Rujukan, D. Disinfeksi, atau E. Dekontaminasi. Oke, yang termasuk dengan tindakan kekarantinaan kesehatan itu adalah karantina, isolasi, vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan dekontaminasi. Maka kecuali di sini yang bukan termasuk dalam kekarantinaan kesehatan adalah yang B, verifikasi. Soal berikutnya. Suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit disebut A. Dekontaminasi, B. Desinfeksi, C. Vaksin, D. Imunisasi, atau E. Semua salah. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Imunisasi. Kenapa bukan vaksin? Kalau vaksin itu bentukannya seperti misalnya vaksin Moderna, kemudian vaksin Sinovac, ada vaksin BCG, dan lain-lain. Kalau tindakannya itu disebut dengan imunisasi atau kata lainnya itu vaksinasi ya. Soal berikutnya. Kejadian medis yang diduga berhubungan dengan imunisasi adalah A. Efek samping, B. KIPI, C. Inkubasi, D. Anafilaktik, E. Auto disable searing. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, benar sekali yang B. KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi.
Soal nomor 18. Berdasarkan jenis penyelenggaraannya, imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi program dan imunisasi pilihan. Ketentuan tersebut tertuang dalam A. Permenkes nomor 12 tahun 2017 pasal 1 atau B. Permenkes nomor 12 tahun 2017 pasal 2, C. Permenkes nomor 12 tahun 2017 pasal 3, D. Permenkes nomor 12 tahun 2017 pasal 4, atau E. Permenkes nomor 12 tahun 2017 pasal 5. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Permenkes nomor 12 tahun 2017 pasal 3. Berikut ini merupakan yang termasuk imunisasi dasar kecuali A. Hepatitis B, B. Poliomyelitis, C. Tuberkulosis, D. Difteri, atau E. Yellow fever. Oke, imunisasi dasar itu terdiri dari hepatitis B, polio atau poliomyelitis, kemudian TBC atau BCG ya, yang kita kenal BCG yang disuntikan di lengan, kemudian ada bekas lukanya itu, kemudian ada DPT, difteri, pertusis, dan tetanus, kemudian ada pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus influenza atau HIB dan campak. Nah, di sini yang tidak termasuk imunisasi dasar adalah yang A termasuk ya hepatitis B, yang B juga termasuk itu imunisasi polio, yang C tuberkulosis itu juga BCG ya, yang D itu termasuk ke dalam DPT, difteri, pertusis, dan tetanus. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E, yellow fever. Soal terakhir. Berikut ini yang termasuk imunisasi pilihan kecuali A. Pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh pneumokokus, B. Influenza, C. Hepatitis A, D. Pertusis, atau E. Demam berdarah. Oke, seperti yang disampaikan tadi, yang imunisasi dasar yang wajib itu ada DPT, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Maka di sini yang bukan termasuk imunisasi pilihan adalah yang D, yaitu pertusis. Oke teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika ada saran atau kritik atau jawaban saya yang salah, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.